Kalau sudah kita temukan janji-janji Allah itu, Allah punya janji, la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar akan janji-janjinya. Kita itu harus banyak tahu tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita sebabnya banyak gak bisa terjadi janji itu. Ada sebabnya memang kita tidak mampu, atau kita lupa, atau keadaan yang menyebabkan kita gak bisa menepati janji itu. Kita janji sama anak kita, nanti sore kita jalan ya, tidur sekarang ya, siang ini tidur, sore nanti kita jalan. Justru dia nggak bisa tidur karena dia mikir mau jalan kemana ini ya kan, mau kemana ya, kita sebutkan kita mau beli cilok misalnya ya kan, ke daerah situ. Kemudian sudah siap sore, hampirlah sore, tahu-tahu hujan, tukang cilok nggak jualan. Bukan kita nggak mau nempatin janji ya, tapi memang tukang ciloknya yang nggak jualan karena hujan. Jadi ada sebab manusia itu berjanji karena bukan dia tidak mau nempatin janjinya itu, tapi keadaan yang menyebabkan dia tidak bisa menepati janjinya itu. Ada juga orang yang berjanji tapi memang tidak dia tepati karena janjinya janji yang dusta ya kan. Ini musim-musim pilkada begini, janji-janji banyak sekali ya. Nah, ada yang memang betul-betul ingin tepati janjinya. Betapa banyak seorang ayah itu ingin menuntaskan janjinya, tapi keadaan yang menyebabkan dia tidak bisa menepati janjinya. Tapi Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya, karena Allah qahirun fawqa ibadi, karena Allah itu kuasa, mampu untuk menepati janjinya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk tidak menepati janjinya. Dalam Al-Quran banyak janji Allah. Kesempatan singkat ini kita bagi 4 janji Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janji yang pertama, engkau ingat aku ingat engkau. Fadhkuruni azkurukum. Engkau ingat aku ingat engkau. Itu janji Allah itu. Jadi kalau orang itu ingat Allah, maka Allah pun akan ingat dia. Kalau orang itu nggak ingat Allah, hidupnya sempit. Orang itu nggak ingat Allah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat. Kata Allah, kau dulu lupa aku, lupa dengan ayat-ayatku, perintahku, maka hari ini aku lupakan engkau. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lalai dari peringatan Allah, lalai mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya sempit. Jadi hidup sempit seorang itu bukan karena dia kurang duit ya, tapi karena dia kurang zikir, kurang ingat Allah. Karena Allah janji, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bukan rumahnya yang sempit, bukan kebunnya yang kurang lebar, tapi memang dia kurang ingat Allah. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi pas semua manusia dibangkitkan, maka dia tidak bisa melihat. Dia berkata, Robbi, lima hasyaratani a'ma, Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku ini melihat. Kata Allah, dulu telah datang kepada engkau ayat-ayat Allah, memperingatkan kepada engkau tentang ayat-ayat Allah, tapi kau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kami melupakanmu. Dilupakan Allah. Nah, jadi orang yang gak ingat Allah itu hidupnya sempit, dibangkitkan dalam keadaan buta, dan dia akan dilupakan oleh Allah karena dulu di dunia dia tidak ingat Allah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dia akan naqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Dia akan diikat oleh syaitan dan syaitan jadi kawannya. Jadi syaitan gak perlu capek untuk ngajak dia berbuat dosa dan maksiat, karena fa inna lahu qarin, syaitan itu udah jadi kawannya. Jadi kecelakaan, musibah yang menimpa orang yang gak ingat Allah. Tapi Allah sebutkan, kalau orang itu ingat Allah, maka Allah ingat dia. Fadhkuruni azkurukum.
Engkau ingat aku, maka aku ingat engkau. Janji Allah yang kedua, Allah punya janji, kalau kau syukur, maka nikmat akan ditambah. Sering kita dengar ayat itu ya, dalam surat Ibrahim. Kalau tadi surat Thaha ya, di penghujung halaman terakhir surat Thaha. Kalau ini surat Ibrahim, dan kita hafal ayat itu, sering kita dengar ayat itu. La in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku. Jadi kalau kita syukur, maka Allah punya janji, la azidannakum, aku akan tambah nikmat. Maka syukur itu fa innama yashkuru li nafsih. Syukur itu bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau kita syukur, Allah punya janji, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat itu. Tambah nikmat bukan hanya tentang angka atau tentang jumlah. Tambah nikmat itu bisa saja tentang berkah. Jadi misalnya ada seorang suami di bulan Ramadan, dia telah menghatamkan Quran, doanya mustajab. Di saat-saat detik terakhir sebelum buka puasa, doa saat itu mustajab. Pas di hari Jumat, doa saat itu mustajab. Turun deras pula di luar hujan, saat mustajab. Terkumpul saat-saat mustajab. Di bulan Ramadan, di hari Jumat, dia habis menghatamkan Quran, di saat-saat menjelang berbuka puasa. Istrinya nyiapinlah burgo, ya kan? Tahu burgo ya? Burgo, tidak tahu burgo. Makanan Palembang itu ya. Tempe. Ya. Disiapin oleh istrinya burgo, kemudian sang suami berdoa pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau atas istri yang salehah ini. Ditendanglah kursinya sama bininya. Bang, ya kan, berjatuh lah lakinya ini. Apa dek, kok nak marah-marah ini? Bang, kalau nak berdoa, doa yang lain aja. Ini waktu mustajab. Nanti kalau kau berdoa istri yang soleha, Allah tambah pula istrimu, ya kan? Doa yang lain aja, jangan doa yang itu. Tidak selalu kalau syukur itu bertambah, ya kan? Kita syukur punya istri yang soleha, akhirnya kita nikah lagi bulan depan, ya kan? Kemudian kita syukur lagi bulan depan, nambah lagi bulan depan. Tidak selalu la azidannakum itu bertambah angka atau bertambah jumlah, tapi bertambah berkah, ya kan? Istrinya semakin salehah, semakin taat, dan keluarga itu semakin harmonis, gitu ya. Jadi Allah punya janji, la in syakartum la azidannakum. Kau syukur, la azidah, akan aku tambah nikmat kepadamu. Sekali lagi, bertambahnya itu bukan hanya tentang jumlah, bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang berkah, ya. Nah, kemudian Allah punya janji, berdoa, mohon ampunlah padaku, maka aku akan ampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas akan diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Maka di akhirat nanti, kalau di antara kita ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah pelit ampunan, tetapi Dia yang tidak datang kepada Allah yang Maha Ghaffar, yang Maha Ghafur. Nanti kalau di akhirat ada serombongan orang-orang yang diazab, disiksa, bukan Allah tidak ampuni mereka, tapi di dunia Dia tidak minta ampun. Kita ini makanul khata'u wan nisyan, kan al-insan makanul khata'u wan nisyan, tempat salah, tempat dosa. Tapi yang membedakan orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang dia ketika melakukan dosa dan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya nama Al-Ghaffar, Allah punya nama Al-Ghafur. Mirip maknanya, Maha Pengampun, tapi maksudnya berbeda.
Ada Allah Maha Pengampun dari jenis dosa yang kita ulang-ulang. Ada Allah Maha Pengampun dari jenis dosa yang bermacam-macam. Jadi kita punya dosa ada macam-macamnya. Ada kita punya dosa, dosa kita ulang-ulang, ya kan? Taubat ya Allah, taubat buat lagi. Taubat ya Allah, taubat ya Allah buat lagi. Dan setan membisik-bisikkan kepada kita, nanti aja taubat, nanti aja taubat. Nunggu kau soleh banget, nah baru kau taubat. Kemudian orang itu meninggal tanpa sempat bertobat. Itu tipu daya setan. Jadi janji Allah yang ketiga adalah kau minta ampun, Allah akan ampuni. Saya kuatkan lagi, kalau nanti di akhirat ada serombongan orang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak Maha Pengampun, tapi orang itu sendiri yang tidak datang kepada Allah memohon ampun. Yang keempat, janji Allah yang keempat. Allah punya janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan. Dalam Al-Quran, biasanya bunyi ayat yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Mereka bertanya kepada engkau, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Jadi ada ayat dalam Al-Quran, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau tentang perkara ini, perkara ini. Maka Allah menjawab tentang perkara yang ditanyakan itu. Namun berbeda tentang doa. Dalam doa Allah membuka dirinya. Allah katakan, wa iza sa'alaka ibadi anni. Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Jadi Allah membuka dirinya. Orang belum bertanya, Allah udah katakan kepada Rasulullah SAW, jika hambaku wahai Muhammad SAW bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku itu qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kita garis bawahi di kalimat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mendapatkan sesuatu di dunia dan di akhirat, bukan Allah pelit, tidak memberikan rahmatnya kepada manusia itu, tapi manusia itu yang tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ditemukan ada orang-orang yang tidak masuk surga, bukan Allah tidak membuka lebar-lebar surga itu untuk manusia, tapi mungkin dia di dunia tidak datang kepada Allah kemudian mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah, wahai Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Sebab ketika seorang itu meminta kepada Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan berikan apa yang mereka minta. Jadi jangan lupa untuk minta surga, karena itu permintaan yang terbaik. Kalau Allah kabulkan doa orang itu, maka orang itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab dia masuk surga. Nah, ada banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran. Maka banyaklah pelajari Al-Quran itu, agar supaya kita temukan janji-janji Allah itu. Kalau sudah kita temukan janji-janji Allah itu, Allah punya janji, la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar akan janji-janjinya. Dan itu akan menguatkan akidah kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengilmui tentang ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab.